Mengapa Anda sulit untuk memaafkan? Teman-teman sekalian, ada kondisi di mana seseorang merasa kesulitan untuk memaafkan dan memilih untuk memelihara rasa dendam, kebencian, ataupun kemarahan di dalam dirinya. Tanpa ia sadari, ia sedang menggenggam penderitaannya. Dan kemudian ketika penderitaan ataupun masalah itu datang berulang kali ke dalam hidupnya, hal-hal yang buat kesel, hal-hal yang buat marah, hal-hal yang membuat ia benci hadir berulang dalam kehidupannya. Lantas ia bertanya, kenapa sih kok masalah datang terus? Kenapa sih kok masalahnya itu lagi, itu lagi? Tahukah kenapa? Karena tanpa sadar ia sendiri yang menggenggam penderitaan itu dengan memelihara rasa marahnya, rasa keselnya, rasa bencinya, rasa dendamnya. Bahkan saya pernah mendengar, saya itu orangnya gak suka disenggol, tapi kalau udah disenggol, saya gak akan memaafkan. Nah, teman-teman sekalian, sikap tidak memaafkan inilah yang membuat penderitaan kita, sakit hati kita jadi terus-menerus melekat dalam diri, berlarut-larut, bertahun-tahun, yang akhirnya membuat hal-hal yang ngeselin, hal-hal yang buat sakit hati datang lagi dan lagi. Kenapa bisa begitu? Karena rasa adalah doa. Jadi kalau kita memelihara rasa sakit hati, rasa kesel, rasa marah, rasa benci, apalagi sampai dendam, tanpa disadari kita yang berdoa meminta dihadirkan hal-hal yang sejenis itu datang lagi. Maka kalau kita bersikap tidak mau memaafkan orang lain atau bahkan diri sendiri, tandanya kita sendiri yang memilih untuk tidak bahagia, tidak dicintai, tidak disayangi. Nah, pertanyaannya, mau sampai kapan teman-teman memilih menderita? Mau sampai kapan teman-teman membiarkan dirinya tersakiti oleh pikiran dan perasaannya sendiri? Karena orang lain gak bisa menyakiti kita kalau kita tidak mengizinkannya. Tidak mengizinkan itu maksudnya gimana? Tidak membiarkan rasa sakit, marah, kesel itu berlarut-larut. Ya, maka teman-teman terbukalah untuk menyayangi diri sendiri. Ini sebabnya kenapa saya berulang kali mencoba mengedukasi teman-teman untuk menyayangi diri sendiri. Sehingga tidak membiarkan kalau tahu di hatinya ada kemarahan, ada kebencian, ada sakit hati, ada dendam. Kalau kita sayang sama diri kita, kita tidak akan membiarkan rasa sakit itu berlarut-larut. Kita akan memilih untuk berdamai dengan perasaan kita sendiri dan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Baik itu orang tua, mertua, pasangan, anak, ipar, teman, atau rekan kerja dan siapapun rekan bisnis yang mungkin pernah berbohong, mengkhianati, menipu, atau membuat kita tidak nyaman. Kesadaran untuk terbuka, memaafkan akan membuat hati kita damai dan terbebas dari penderitaan. Dan dengan sendirinya ketika kemarahan, kekecewaan, emosi-emosi negatif itu sudah terlepas dengan cara kita memaafkan, maka kebahagiaan, ketenangan, keberkahan itu akan datang dengan sendirinya. Karena rezeki itu suka pada hati yang bahagia, hati yang lapang, hati yang tenang. Bagaimana mungkin kita bisa tenang kalau hati kita masih menyimpan kemarahan, kebencian, sakit hati. Nah, jadi keputusan untuk pulih, untuk sehat mental itu ada pada diri sendiri. Maukah teman-teman memaafkan? Maukah teman-teman berdamai? Maukah teman-teman menjadi pribadi yang bahagia? Kalau mau, maka maafkanlah.
Jadi prinsip memaafkan itu manfaatnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika teman-teman bersedia untuk memaafkan, artinya teman-teman bersedia dan mengizinkan dirinya bahagia. Ya, jadi prinsip memaafkan juga bukan berarti kita harus menunggu orangnya minta maaf terlebih dahulu. Karena memaafkan itu pilihan dan kita bisa melakukannya kapan aja. Khususnya ketika emosi negatifnya terpicu ataupun muncul, pilihlah untuk memaafkan apapun sikap, perkataan, perbuatan orang lain tersebut yang menggoncang hati teman-teman. Ya, nah tanpa menunggu orangnya minta maaf. Karena dalam beberapa kasus meskipun orang yang menyakiti kita itu berulang kali minta maaf, kalau kitanya belum mau memaafkan, belum mau merelakan rasa sakit ini, ya rasa sakit itu juga tidak akan terlepas. Jadi kuncinya ada pada diri sendiri, kesediaan untuk memaafkan dan melepaskan penderitaan batinnya, sehingga kita akan menjadi pribadi bahagia. Bagaimana teman-teman? Sudahkah bersedia untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hatinya? Semoga dimudahkan.